aja tuh. Nih, ini aja. Ada nomornya. Belakang Mama Daya kali ya? Iya, belakang Mama Daya. Iya, benar. Pasar belakang Mama Daya. Iya. Kalau tiga aja. Iya. Teman-teman, sekarang Kara mau manasik haji. Kita tonton terus videonya ya. Tapi sebelum nonton Kara manasik haji, jangan lupa apa? Klik tombol subscribe-nya dulu teman-teman, karena subscribe itu gratis. Ya. Kemana ini? Mau umroh. Sekarang mau umroh. Sekarang mau umroh. Dede habisnya. Ayo. Dalam ya dulu katanya guys. Kumpul dulu, kita kumpul dulu. Guys, ke masjid. Ini dulu bilang ini mau. Pegang, bukunya pegang. Baris dulu, Kara. Di sini baris. Ya. Apa aku no? Bayar nih. Apa? Ada yang harus minta.
Dede, ayo. Jadi pakai urut palanya jangan miring. Iya, orang dia udah jalan. Dua-dua ya, Ibu. Ayo. Sama bapaknya ya. Wow. Kolam ikan. Awas, harus becek. Lihat bawah. Ayo, ada yang besar. Ini kakaknya. Ayo masuk, maju. Hei. Papanya lama. Lama lagi ya. Namanya Noah. Lu udah maju sana. Gua banyak ikan tuh gede. Jangan. Ini bangkok. Ini kan cuma kita main. Wow. Dari sekarang. Sekarang dari situ. Ibu-ibunya ini disimpan di sini aja, Bu. Barang-barangnya aman. Kalau berat nanti pasti. Tapi air minumnya dibawa ya. Karena nanti ada tata cara minum air yang berat. Ya, alhamdulillah ya. Perjalanan kita dari mana tadi kita? Palmerah sampai ke tempat ini. Allah kasih kelancaran ya, Allah kasih sehat semuanya, selamat. Walaupun tadi ada yang masuk angin dikit, nah insya Allah nanti kalau udah sampai di sini senang ya. Hari ini kita mau ngapain? Mau manasik haji. Jadi nanti kalau mau manasik haji di
Jadi formasinya ibu anaknya gandengan. Ya, ibu anaknya gandengan di kiri kanan. Biar gurunya nanti tidak harus mengatur bahasanya. Oke, baik kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa bika nusyur. Ahlan wa sahlan wa marhaban ayyuhal dhuyufur rahman. Mengucapkan selamat datang ibu, bapak, adik semuanya, para calon tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah semoga hari ini kita manasik, selanjutnya Allah panggil, Allah berangkatkan haji beneran, Allah berangkatkan umroh beneran kita semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena tujuan ibu bapak guru mengajak manasik adik-adik semuanya supaya adik-adik benar-benar cinta, benar-benar pengen melaksanakan rukun haji yang kelima, melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah hukumnya wajib. Ya, ibadah haji itu hukumnya wajib, tapi tidak semua umat muslim bisa melaksanakan haji. Ya, ibadah haji adalah wajib hukumnya, tapi tidak semua umat muslim tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena beberapa faktor. Mungkin ada faktor ekonomi, kemudian ada yang belum Allah kasih hidayah untuk berangkat haji, itu termasuk. Makanya adik-adik sekarang dari kecil belajar supaya nanti kalau sudah besar dengan harapan adik-adik bisa memberangkatkan orang tuanya haji. Amin ya, bisa mengangkat derajat keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, baik. Tadi dibilang bahwa ibadah haji itu hukumnya wajib. Ada dasarnya dalam Al-Quran di surat Al-Imran Allah sebutkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana, ke Baitullah sana, ke kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di kota di Mekah. Kita sekarang di mana? Di kota Mekah. Alhamdulillah, Mekah replikanya sudah ada Ka'bahnya di sini, insyaallah ya. Baik, jadi pelaksanaan haji dilaksanakan di waktu tertentu, sudah ditetapkan oleh Allah. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Musim haji itu waktunya sudah Allah tetapkan, sudah Allah maklumkan, yaitu di bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ya, tepatnya di bulan Zulhijjah tanggal 8 Zulhijjah itu rangkaian ibadah haji. Ada yang disebut dengan lebaran haji. Tahu lebaran haji? Lain adalah lebaran haji. Kalau di kota Mekah itu pelaksanaan ibadah haji. Ya, ketika di Indonesia kita puasa Arafah, puasa Tarwiyah, maka di Mekah para jemaah yang melaksanakan rangkaian ibadah haji itu berada di padang Arafah sedang berdoa dan berzikir bertalbiyah. Tanggal 9 Zulhijjah nanti kita akan melaksanakan rangkaian haji, intinya tanggal 10, 11, dan 12 dan seterusnya. Semua rangkaiannya dilaksanakan secara demikian. Itu adalah rangkaian ibadah haji. Nah, ada di dalam rangkaian ibadah haji ada yang disebut dengan rukun haji namanya. Yang rukun ini kalau dilakukan maka hajinya tidak sah. Ada berapa rukun haji? Ada yang tahu ibu? Rukun haji ada berapa? Coba, rukun haji ada berapa? Rukun haji ada 6. Ada di buku, kalau dibuka pasti hafal. Rukun haji ada 6. Coba yang pertama namanya ihram. Ulangi, yang pertama ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ketiga tawaf ifadah. Kemudian keempat sa'i. Kelima tahallul. Keenam tertib. Ya, ada 6. Yang pertama ihram. Ihram dilaksanakan
melaksanakannya ihram haji dilaksanakannya adalah tanggal 8 Zulhijjah. Ya, tanggal 8 Zulhijjah. Maka disebutlah hari tarwiyah kalau di Indonesia. Ya, kalau kita puasa sunnah biasanya, kalau di Mekah di sana mereka para jemaah haji, seluruh jemaah haji sudah memulai rangkaian ibadah haji dengan memulai ihram. Ya, disunahkan mandi wajib terlebih dahulu, mandi bersih-bersih, potong kuku, potong rambut. Coba lihat kukunya sudah pendek belum? Sudah pendek belum? Sudah ya. Kemudian setelah potong kuku, rapihkan rambut, kita mandi. Sudah mandi semuanya? Sudah mandi belum? Ada yang belum mandi? Ada yang belum mandi nggak? Kalau ada yang belum mandi, toilet di belakang udah mandi dulu. Ya, alhamdulillah sudah mandi. Setelah mandi baru kita wudu, ambil wudu ya. Setelah wudu baru pakai kain ihram. Jadi rangkaiannya berurutan. Potong kuku, bersih-bersih dulu, cukur mulus, cubit kumis, cukur kumis, cukur kumis kalau bapak-bapak ya, rapikan rambutnya, baru kita mandi. Setelah wudu, kalau ibu-ibu biasanya pakai make up bu, ya, pakai make up ya bu. Ya, kalau laki-laki nggak mungkin make up. Kalau ibu-ibu pakai make up silahkan setelah wudu sebelum pakai kain ihram. Karena kalau sudah pakai ihram tidak boleh pakai make up, termasuk wangi-wangian, termasuk parfum dan lain sebagainya. Ya, maka rangkaiannya kita wudu, kemudian baru pakai make up, baru pakai kain ihram. Ya, kain ihramnya laki-laki dengan perempuan berbeda, semuanya menutup aurat. Kalau laki-laki cuma 2 helai kain ihram saja. Kalau laki-laki ya, yang terbuka bahu sebelah kanan, kemudian pakai sandal, tidak boleh pakai kaos kaki, tidak boleh pakai peci, tidak boleh pakai kaos, semuanya cuma 2 helai kain ihram. Itu laki-laki. Boleh. Ada yang mau maju sendiri untuk contoh laki-laki? Silakan. Kamu, Azmi, sini. Baik, ini adalah contoh kain ihram laki-laki ya, lihat. Yang terbuka bahu sebelah kanan. Nah, ini terbuka, tidak boleh tertutup. Kemudian tidak boleh pakai peci. Mau pakai peci atau enggak? Pakai aja di bapak kalau di sini ya. Kemudian nggak boleh pakai dalaman, nggak mau lihat. Pakai celana nggak? Wah, pakai celana buka ya? Buka ya? Nggak boleh pakai celana. Kalau di Mekah nggak boleh pakai celana termasuk dalaman. Semuanya dibuka. Cuma 2 helai kain ihram ini dengan ridai. Jadi yang bawah namanya izar, yang atas namanya rida atau selendang. Yang bawah namanya sarung, yang atas namanya selendang. Itu laki-laki. Cuma 2 helai kain ihram. Tidak boleh menutup kepala termasuk topi, peci dan lain sebagainya. Pakai payung boleh nggak? Boleh kalau payung, karena tidak langsung nempel dengan badan, dengan kepala, itu dipegang. Ya. Nah, kemudian pakai shawl boleh nggak? Shawl ini boleh. Yang ini untuk tanda bahwa jemaah dari mana. Apalagi jemaah Indonesia paling repot, ada idikam, ada shawl dan sebagainya lah, gitu ya. Kemudian tidak boleh pakai kaos kaki. Nah, pakai sendal cukup. Sepatu boleh nggak? Kalau laki-laki, sepatu laki-laki boleh, asal jangan sepatu yang tinggi. Lebih utamanya pakai sendal. Nah, sendal suara begitu bagus. Ya, ya. Tidak pakai peci, tidak pakai kaos kaki, semuanya dibuka, cuma pakai kain ihram saja. Kalau perempuan semuanya tertutup rapi, ya, tidak pakai baju yang ketat. Perempuan warnanya cuma hitam dengan putih, nggak pakai warna pink, nggak pakai warna kuning, apalagi orange. Ya, itu perempuan cuma boleh warna putih dengan warna hitam saja. Coba kamu perempuan satu, sini orang rambutnya tidak kelihatan tuh, pakai ciput, alhamdulillah. Ciputnya kurang naik tapi. Ya, kemudian pakai sarung tangan yang terbuka telapak tangan, ada sesaji, itu perempuan ya. Sarung tangannya terbuka telapak tangan, kemudian wajahnya tidak tertutup, pakai kaos kaki, pakai sepatu, kaos kaki yang tinggi, beda dengan laki-laki ya. Kalau perempuan tertutup rapi, perempuan berlian ya, tertutup. Kemudian sepatunya sendal cukup apa gitu ya. Itu perempuan tertutup semuanya kecuali wajah dengan 2 telapak tangan. Kemudian alhamdulillah tidak ketat ya. Baik, terima kasih anak.
hajjah. Baru nawaitul hajja wa ahramtu bihi billahi ta'ala. Setelah kita baca niat haji bareng-bareng. Angkat tangannya doa, ikuti niatnya bareng-bareng insyaallah, semoga jadi wasilah Allah panggil kita ke Mekah yang aslinya. Amin ya rabbal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajja. Ulangi, labbaik Allahumma hajja. Nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Maka setelah dibacakan niat haji, semuanya terbentang larangan ihram, semuanya baca talbiyah, semuanya baca dzikir, semuanya baca tasbih. Makanya kalau mau dilepas boleh masukin ke tas punya pecinya. Nah, biar Baca kanan. Innal hamda Hafalin aja. wa ni'mata la syarika lak. رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baik, Alhamdulillah. Jadi tanggal 8 Zulhijjah dari Mekah, dari kota Mekah tadi kita berangkat menuju ke Mina. Jaraknya 12 km, Bu. Alhamdulillah kita sudah sampai jalan kaki ya. Alhamdulillah. 12 kilo jauh kita jalan kaki. Alhamdulillah cepat 5 menit sampai. Ini sekarang kita sampai di Mina namanya, Lembah Mina. Di mana? Mina. Nih lihat sebelah kanan kita ada 2 tenda. Ini adalah replika tenda Mina. Aslinya Mina itu luasnya 20 km. Kenapa luas banget ya? Karena di situ tempatnya untuk para jemaah haji dari berbagai negara yang melaksanakan ibadah haji. Tanggal 8 sudah berkumpul di Mina. Disinilah tendanya ya. Di sana di Mina sana tendanya laki-laki dipisah dengan perempuan. Satu tenda isinya 8 orang,
itu laki-laki di dalamnya ada kasur, ada bantal dan ada kipas dan ada AC-nya. Hemat kalau di sana ya. Kalau di sini tidak ada apa-apa, cuma replika saja. Hanya info saja bahwasanya di Mina rangkaiannya adalah tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Zulhijjah. 5 hari. Rangkaiannya adalah 5 hari kita nginep di sini, Bu. Mau nggak? Di Mina yang aslinya baru ya. Di sini masalahnya. Oke, 5 hari. Tanggal 8 kita sampai di Mina. Tanggal 8 kita mulai dengan sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur di kosor. Sholat zuhur cuma 2 rakaat diringkas ya. Kemudian sholat asar diringkas tuh sampai malam tidur di tenda. Zulhijjah barulah jemaah bergegas berangkat dari Mina menuju ke Arafah. Ya, berangkat dari Mina ke Arafah untuk melaksanakan rukun haji yang kedua yang disebut dengan wukuf di Arafah. Berangkatlah waktu duha dari Mina tanggal 9 sampai di Arafah, jaraknya kurang lebih 7 km paling dekat. Ya, paling dekat 7 kilo, paling jauh adalah sampai 15 sampai 18 kilo dari Mina ke Arafah. Sampai di Arafah, lihat depan ada tenda Arafah. Sampai di Arafah, pokoknya sebelum waktu zuhur harus sudah ada di Arafah. Ya, karena waktu wukuf mulainya dari tergelincir matahari ke arah barat, waktu zuhur. Ya, sebelum zuhur jemaah harus sudah ada di Arafah. Makanya semuanya biasanya berjalan terus sambil berbondong-bondong sambil mengumandangkan talbiyah sebelum waktu duha biasanya. Sebelum waktu duha harus sudah sampai di Arafah. Ketika sampai di Arafah kita mulai dengan lanjut ya. Tenda Arafah beda dengan tenda Mina. Lihat ada tenda Arafah ya. Di sana tenda Arafah lebih gede untuk 200 orang isinya. Satu kloter biasanya, satu kelompok terbang ya. Kemudian kita mulai dengan mendengarkan khutbah Arafah namanya. Jadi kita khutbah dulu, setelah khutbah Arafah atau khutbah wukuf, barulah kita melaksanakan salat zuhur, barulah kita doa zikir di situ, bermuhasabah wukuf, berdiam diri di padang Arafah dengan berdoa, berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya dari situlah, dan setelah salat kemudian lanjut zikir dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika mabi wa laka rabbi turasi ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk melaksanakan wajib haji, bukan rukun haji ya, tapi wajib haji dimulai dengan sholat isya berjamaah jamaah takhir dengan maghrib besar, isya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Setelah sholat lanjut lagi, doa lagi, zikir lagi sampai malam di Musdalifah. Bangun lagi. Kemudian hari ketiga berarti tanggal 10 Zulhijjah jemaah akan berangkat dari Musdalifah ke Jumrah Aqobah. Lihat di belakang sana ada dinding Aqobah namanya, paling ujung namanya Aqobah ada ya. Kita lempar Jumrah Aqobah 7 kali. Tanggal 10 Zulhijjah waktu duha. Selesai melempar Aqobah 7, barulah kita balik lagi ke Mina. Biasanya kalau di Indonesia kita sholat sunnah Idul Adha. Kalau jemaah haji nggak ada sholat sunnah Idul Adha ya, itu hanya untuk jemaah yang di luar kota Makkah saja perayaan ibadah hajinya. Nah, kalau rangkaian jemaah haji itu melempar Jumrah Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa? Karena bertepatan dengan waktu itu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail yang masih umur 7 tahun ya. Maka ketika mau disembelih Nabi Ismail, datang setan ya. Datang setan membisikkan kepada Nabi
Ismail, kata iblis, wahai Ismail, apakah kamu tega akan disembelih oleh ayahmu sendiri? Sedangkan kamu punya masa depan yang luas, sedangkan kamu punya orang tua yang sangat bertakwa kepada Allah. Di agung-agungan seperti Allah iblis. Maka jawaban Nabi Ismail yang masih bayi, masih umur 7 tahun, kata Nabi Ismail, ini adalah perintah Allah, jiwa ragaku milik Allah, maka insya Allah semoga kami termasuk golongan orang-orang yang sabar. Maka dilempar iblis 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kaburlah setan, terjadilah itu akobah. Maka tanggal 10 Zulhijjah. Ada ula, ada wusta. Ula wusta akobah. Ula wusta itu, kalau ula, iblis itu kaburnya kepada istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar namanya ya. Siti Hajar lagi merenung di rumah, didatangilah iblis menyamar jadi manusia. Kata iblis, wahai Hajar, anakmu akan disembelih oleh ayahnya sendiri, apakah kamu tega? Itu darah dagingmu. Kemudian dijawab oleh Siti Hajar, kata Siti Hajar, itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Maka jangankan anakku, aku pun kalau disuruh disembelih aku rela. Dilempar setan 7 kali, maka kaburlah. Terjadilah ula namanya kalau sekarang ya. Kabur lagi setan ke wusta. Wusta itu namanya adalah jumrah wusta. Itu adalah ketika kejadiannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi galau ya, lagi duduk di lembah Nahar. Nabi Ibrahim jaraknya kurang lebih gak terlalu jauh dari ula ke wusta itu 120 meter. Dari wusta ke akobah itu jaraknya kurang lebih 200 meter. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, di wusta ini kalau dulu adalah kejadiannya ketika Nabi Ibrahim didatengin oleh iblis. Kata iblis begini, wahai Ibrahim, kamu tega akan menyembelih anakmu sendiri, sedangkan itu adalah anak yang didamba-dambakan olehmu dari dulu, sejak dulu. Karena kisahnya bahwasanya Nabi Ibrahim mempunyai anak tapi susah, gitu ya. Bahkan umur 80 tahun Nabi Ibrahim baru disunat, gitu ya. Beda dengan umat-umat zaman sekarang. Nah, saking usahanya Nabi Ibrahim punya anak, maka Allah uji dengan anak untuk disembelih. Maka Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan saya akan laksanakan, kata Nabi Ibrahim. Maka yang pertama kita lempar adalah jumrah akobah tanggal 10 Zulhijjah. Itu hari raya penyembelihan, hari raya Nahar ya. Oke, baik, kita lanjut. Selesai melontar jumrah akobah 7, balik lagi ke Mina. Di Mina kita istirahat, kemudian tahalul awal, membayar dam, menyembelih hewan kurban. Barulah tanggal 11-12 nya kita lempar jumrah ula wusta akobah. Pakaiannya lama 5 hari. Alhamdulillah, baik, sekarang kita sudah tanggal 12 Zulhijjah, sudah 5 hari kita di sini ya. Alhamdulillah, silakan kita ambil batu di bawah. Silakan jongkok. Kita ngambil 9 batu. 9 batu saja. Aslinya kita lempar 77 ya. Kalau di Mekah kita lempar di ula 7, di wusta 7 dan di akobah 7. Kalau di sini cukup 3 kali saja. Masukin tasnya, ada tas nih. Tas birunya. Masukin tas biru. Wah, gede-gede banget. Baik dong. Sembilan ya? Masukin tas apa? Kelebihan kurang apa-apa. Ayo silakan ngambil 9. Ibunya juga nggak apa-apa. Ayo ibunya pegang juga 9 batu ya. Nanti lemparnya bareng. Dibuka 3, dibuka 3 dan dicoba 3. Wah, bagus coy. Itu bukunya jatuh. Buku. Oke ya. Sudah semuanya? Langsung 3 lempar. 1, 2, 3 pindah ke wusta. 1, 2, 3 pindah ke akobah. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mau dipanjangin doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rajman lisyayatin. Mau dipanjangin lagi Rajman lisyayatin wa ridhan lirrahman. Nah, cukup kalau nggak hafal cukup Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 1, 2, 3 pindahkan. Oke, ayo kita masuk surah Mina, kita jalan sambil takbiran, bukan sambil.
hebat ya. Kita lemparnya bang. Ambil batunya satu bareng-bareng. Bareng baca Bismillah. Allahu Akbar. Cukup 3 kali. Ayo pindah. Ayo pindah, cukup 3 kali. Cukup. Ayo maju. Ayo maju lagi. Jangan dihabisin ya. Lempar. Ayo lagi ada waktu. Silakan lempar lagi, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Lanjut. Anggap sudah 7. Lanjut. Ayo Karang lempar lagi. Ambil lagi batunya, lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada, lemparin semuanya batunya. Lemparin. Habis ya? Alhamdulillah. Jangan habisin. Lagi di kumpul sana, kumpul sana. Kita jalan lagi. Ayo guys. Jangan lari. Jangan lari. Ayo balik lagi, gandengan lagi. Mana laki-laki, laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ayo silakan. Ambil gandengan lagi. Baik, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kita lanjut, sekarang sudah sampai lagi di kota Mekah, tepatnya di area Masjidil Haram ya. Ini replika pintu-pintu Masjidil Haram, lihat banyak sekali pintunya. Masjidil Haram itu ada 120 ya. Pintu utamanya ada 5, ini anggap pintu King Abdul Aziz namanya. Kita akan masuk dengan baca doa. Masuk mas. Bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatika. Amin. Sudah masuk mas. Masuk masjid kaki mana terlebih dahulu? Kaki kanan ya. Kaki kanan kita masuk jalan sampai kelihatan Ka'bahnya. Lihat depan, ada nggak Ka'bahnya? Ka'bahnya ada nggak? Maka pertama kali melihat Ka'bah kita disunahkan baca doa memandang Ka'bah. Allah semoga bisa melihat Ka'bah yang aslinya. Ayo lihat. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid hadzal baita syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu ya rabbal alamin. Amin. Dan doa memandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله